Salam jumpa Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat pagi dan shalom. Senang bisa berjumpa kembali dalam waktu teduh bersama edisi Rabu 1 Juni 2022. Mari kita siapkan firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Engkau nyatakan terus bagi kami. Pagi hari ini Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang segar dan menikmati hari baru karunia-Mu. Pada saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, menjadi penuntun kami dalam hari ini. Kiranya Roh Kudus memimpin dan memperlengkapi kami, sehingga kami mengerti kebenaran Allah dan dimampukan untuk melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu dengan orang itu. Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita hari ini, setiap hari keallo. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Status sebagai murid Yesus atau pengikut Yesus sungguh amat berat. Namun untuk itulah kita bersedia menjadi muridnya. Menjadi murid adalah sebuah kondisi yang hanya bisa dilalui melalui perjuangan. Perjuangan pertama adalah kesediaan untuk menyangkal diri. Kesediaan untuk mengesampingkan identitas duniawi dan fokus pada identitas sebagai pengikut Kristus. Hal menyangkal diri memang ringan saja diucapkan, namun dalam menjalaninya sungguh amat berat. Adalah menjadi kecenderungan manusia setiap hari adalah memperkenalkan diri. Kalau nama salah disebut, kita marah. Kalau nama tidak disebut lengkap dengan gelar, kita marah. Kalau orang lupa menyebut nama kita di tempat acara, kita bersungut-sungut. Perjuangan kedua adalah kesediaan untuk memikul salib sendiri. Kesediaan serta keberanian untuk berkata tidak terhadap keinginan pribadi. Kesediaan untuk tidak melayani nafsu pribadi. Memikul salib adalah kesiapan untuk sewaktu-waktu menjadi sasaran olokan dan ejekan. Sungguh tidak menyenangkan, namun inilah jalan untuk bisa disebut sebagai murid Yesus. Saudara-saudara, cara ini telah dialami bahkan dicontohkan oleh Yesus, seperti ketika ia digiring ke Golgota sambil memikul salib sendiri. Ketika ia berada di Taman Getsemani, Yesus berjuang mengalahkan keinginan diri sendiri dan berserah penuh pada keinginan Bapaknya. Setiap hari hidup orang percaya adalah perjuangan untuk menahan dan mengalahkan keinginan pribadi.
Karena itu jadikanlah hari ini sebagai kesempatan untuk mengalahkan keinginan diri sendiri, dan teruslah berserah kepada Bapa sebagai sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang empunya hidup ini, kami bersyukur kasih dan anugerah-Mu selalu Engkau nyatakan bagi kami. Ketika pada pagi hari ini kami mendengarkan lagi firman-Mu, itu menjadi sukacita dan kekuatan kami. Bagaimana setiap hari dalam perjuangan-perjuangan kami selalu menundukkan pada kuasa Tuhan. Kami mengalahkan keinginan-keinginan pribadi kami. Dan yang lebih utama adalah bagaimana kami tunduk pada kehendak Tuhan. Jika pada hari ini kami melanjutkan persiarahan kami mohon perlindungan kasih-Mu, kehendak-Mu lah yang jadi, dan dalam setiap pekerjaan, usaha, pelayanan dan aktivitas kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Jauhkan kami dari setiap gangguan-gangguan, ya Allah. Kami berdoa pemerintah bangsa dan negara ini, berkati pemerintah kami, anugerahi hikmat menjalankan roda pemerintahan, menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Kami berdoa aparat negara, TNI Polri, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk pelaksanaan persidangan klasis Pulau Jawa yang akan dimulai hari ini tanggal 1 hingga tanggal 3 Juni di Jemaat Bintaro. Berkati dan semua berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa umat Tuhan dimanapun berada dalam mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan. Sementara di dalam pendidikan berkati, tetap sehat. Kami berdoa ya Tuhan Allah, untuk saudara-saudara yang sementara bekerja hari ini, lindungi dan naungi dengan sayap pengasihan-Mu. Yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, lalai sadarkan, yang bergumul teguhkan, yang berulang tahun menikmati keberhasilan, sempurnakan sukacita mereka. Orang tua kami menikmati hari-hari tua, terus Tuhan berkati mereka tetap sehat. Tuhan, inilah kami yang datang kepadamu, peliharakanlah hidup kami hari ini, dan kami jalani dengan penuh cinta kasih dari-Mu. Inilah doa syukur kami persembahkan padamu, di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh, Tuhan memberkati kita hari ini.